Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, sehat semua ya. Nah, saat ini masih dalam pandemi COVID, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi, kita sama-sama untuk menjaga protokol kesehatan. Alif, pimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Silakan, Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan membaca doa dimulai. Ya. Berdoa. Ya, terima kasih Alif Firdaus ya. Dengan dimulainya doa tadi, semoga kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak semuanya, ya, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, tema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, anak-anak coba amati gambar berikut ini. Ada 4 gambar di layar. Apakah anak-anak sudah melihat? Sudah, Pak. Nah, gambar apakah itu? Ya. Pawai. Hawaii. Pawai. Ya. Ya. Gambar apa tadi? Tentang pawai budaya. Nah, pernahkah kalian melihat pawai budaya sebelumnya? Di mana kira-kira kalian pernah melihat pawai budaya? Ya, biasanya pada saat pawai tersebut apa saja kira-kira yang ditampilkan? Tarian adat. Oh, ada tarian adat. Apalagi? Pakaian adat. Pakaian adat. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, anak-anak semuanya setelah membaca teks bacaan tentang pawai budaya pada PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi tentang keunikan masing-masing budaya berdasarkan teks bacaan dengan benar. Anak-anak masih ingat tepuk dan salam PPK? Masih? Masih, Pak. Supaya, Pak. ya, supaya nah, sebagai anak Indonesia, ya, kita itu harus merasa bangga karena banyak sekali yang namanya keberagaman. Nah, keberagaman itu bersaja, ya. Di kelas kita contohnya ada suku Jawa, ada suku Sumatera. Nah, masing-masing itu ada juga, kalau di kelas 5 kemarin ada agama Nasrani ya, ada 2 orang yang mempunyai agama Nasrani. Nah, apakah kita semua itu harus bermusuhan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Nah, di dalam kelas apakah kita harus menggunakan bahasa daerah kita masing-masing? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Supaya kita itu menjadi beragam, ya, ada suku Sunda, ada suku Palembang, ada suku Semendo, ya. Itu adalah keberagaman. Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Seperti yang kita pelajari pada hari ini tentang keberagaman.
Anak-anak semuanya, supaya kita lebih paham tentang apa arti keberagaman, mari kita simak tayangan video berikut ini. Baik, ya. Sudah nonton tadi? Sudah, Pak. Iya, ya. Pak. Di video tadi, di video tadi ada tentang pawai budaya. Nah, biasanya kita supaya semuanya tahu tujuannya apa kira-kira kita menampilkan pawai budaya seperti itu. Biar mengenal adat. Iya, betul ya. Davina pintar. Nah, supaya kita itu mengenal adat. Karena adat di Indonesia ini bukan hanya satu, tapi banyak. Ada apa kan? Nah, setelah melihat tayangan video, nah tadi anak-anak sudah menonton yang namanya tayangan video yang Bapak tampilkan, ya. Nah, tugas anak-anak semuanya apa kira-kira? Ya, nah video tentang apa yang kalian lihat tadi? Itu jangan dijawab dulu. Nomor 2, apa saja yang ditampilkan pada pawai budaya tersebut? Ya, itu nomor 2. Nomor 3, sebutkan salah satu tarian dari daerah yang kalian lihat dari penampilan peserta pawai budaya tadi. Jangan dijawab sekarang. Pak, kapan jawabnya? Ini, lihat. Tugas ini dikerjakan pada lembar kerja peserta didik yang telah dikirim di Classroom. Bapak telah mengirim tugas ini. Nah, baru kita kerjakan. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang tadi anak-anak semuanya sudah menonton yang namanya pawai budaya. Nah, sekarang ada teks bacaan tentang pawai budaya. Coba Alif, dibaca alinea yang pertama. Pawai budaya. Ya, terus? Budaya sangat menarik bagi warga kampung. Babakan pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti. Coba. Oh, tidak terbaca. Menanti rombongan pawai lewat. Dilanjutkan. Nanti rombongan pawai lewat tahun. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Baik, cukup. Nah, tadi Alif sudah. Alinea yang kedua, coba Naila. Terlihat Naila? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, coba dibaca. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cewek. Nah, tadi anak-anak semuanya sudah membaca teks bacaan tentang apa judulnya?
Pawai budaya. Pawai budaya, pintar. Nah, sekarang anak-anak punya tugas. Anak-anak punya tugas. Apa tugasnya, Pak? Nah, sekarang buatlah ringkasan dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya di buku tulismu. Nah, mintalah bantuan dengan orang tua untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, anak-anak semuanya, setelah anak-anak membaca tentang teks Pawai Budaya tadi, nah sekarang untuk menambah wawasan tentang keragaman budaya Indonesia, kita simak video lagi yuk. Halo Sobat Cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Tadi anak-anak sudah membaca yang namanya tentang pawai budaya. Ya, ada teks beberapa paragraf tentang pawai budaya tersebut. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf ya itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dukung. Masih ingat kalian gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih, Pak. Iya. Apa gagasan pokok? Pas. Sama dalam bacaan. Ide utama dalam bacaan. Pinter. Jadi ide mengamati video tadi, anak-anak punya tugas lagi. Apa tugasnya? Nah, bacalah kembali bacaan yang berjudul Pawai Budaya, lalu tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Kapan, Pak? Tugas ini sudah Bapak kirim di classroom. Ya, anak-anak semuanya, selain kaya akan budaya tarian, makanan khas, ya, sudah itu ada lagi yang namanya tadi senjata tradisional. Nah, senjata tradisional itu banyak juga. Ada yang namanya saluang tadi, ada angklung, ada gendang, ya. Nah, ayo, saluang itu dimainkan dengan apa? Saluang itu sama dengan suling. Bagaimana cara memainkan suling? Tiup. Iya. Tiup. Sekarang kita lanjut. Nah, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Kita memukul gendang, itu terjadi getaran dan menimbulkan bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya itu bergetar juga. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, jadi ini tadi bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, mari kita ya video lagi yuk supaya kita bisa mendengar bunyi dengan baik. Semuanya ada tugas di rumah. Apa tugasnya, Pak? Nah, anak-anak kumpulkan benda-benda berikut. Ada botol. Ada botol di rumah? Ada. Ada apa? Sendok ada? Ada. Ember ada? Dengan bunyi. Itu ya. Itu. Baik anak-anak. Di akhir kegiatan, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang dipelajari keberagaman budaya dan sifat-sifat bunyinya. Iya, mempelajari tentang budaya, keragaman budaya, dan sifat-sifat bunyi. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Cara menghargai perbedaan, saling menghormati, saling membantu, dan bekerja sama. Kesimpulan kita ya pada sore hari ini, pada pembelajaran kita,
Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetap dalam satu telah mengirimkan link evaluasi, ya, link evaluasi ini, ya. Anak-anak kerjakan di sini nanti. Setelah selesai dikirimkan kembali dengan Bapak, jangan lupa di sini tuliskan nama, kelas berapa, dan semester berapa. Nanti Anda selalu menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah, selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Dan kita lanjutkan untuk materi esok pembelajaran yang kedua. Anak-anak semuanya dibaca dengan baik dan dipelajari supaya esok hari kita tidak kesulitan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Baik, sebelum anak-anak untuk kegiatan ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, ya, diakhiri dengan doa tadi, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah usai. Anak-anak semuanya bisa istirahat, tetapi jangan lupa jaga kesehatan selalu supaya kita esok bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nanti link kegiatan pembelajarannya akan Bapak kirim kembali untuk pembelajaran esok hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.